sejenak kita menundukkan kepala dengan segala kerendahan hati. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum kita membahas dulu, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Ayo berdiri, berdiri. Kita nyanyikan dulu. Kemarin dipimpin siapa? Iya, yuk ini maju. Kita bela bersama Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Kita bela bersama. Ya, terima kasih Dewi. Ya, sekarang duduk. Kita lanjut ke materi selanjutnya adalah kombinasi. Kombinasi. Sebelum kita ke materi kombinasi, Bu Guru ingin membacakan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, melalui penerapan problem pembelajaran based learning, peserta didik dapat yang pertama adalah menemukan konsep kombinasi dari permasalahan dengan benar dan bertanggung jawab. Jadi langkah pertama, jadi tujuan pembelajaran kita adalah menentukan rumus dari kombinasi. Kemudian yang kedua, menentukan kombinasi pada permasalahan dengan benar dan bertanggung jawab. Setelah kita bisa menentukan rumusnya, jadi kalian bisa menentukan kombinasi dengan rumus tersebut. Selanjutnya yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kombinasi dengan benar dan bertanggung jawab. Selanjutnya kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual. Masalah kontekstual itu apa toh? Masalah yang berhubungan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Jadi setelah kalian bisa merumuskan, bisa menentukan nilai kombinasi, kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada pembelajaran kali ini kita menggunakan pendekatan saintifik. Yang kedua, model pembelajaran yang kita lakukan adalah problem based learning. Jadi apa? Berbasis masalah. Nanti ada permasalahan, kalian menyelesaikannya. Ya, kita tidak boleh berbicara sendiri. Ya, didengarkan. Kemudian metodenya. Metodenya ada 3. Yang pertama diskusi kelompok. Jadi nanti kalian akan dibentuk kelompok dan kalian akan berdiskusi. Yang kedua adalah presentasi. Setelah kalian diskusi dengan kelompok, selanjutnya kalian presentasi. Yang ketiga adalah penugasan. Penugasan itu nanti secara mandiri. Kemudian teknik penilaiannya nanti ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap itu nanti jadi kalian pada saat diskusi, sikap kalian nanti akan dinilai. Sikap tanggung jawab, kerjasama itu akan dinilai. Kemudian yang kedua, teknik penilaiannya adalah pengetahuan. Itu nanti melalui post test. Yang ketiga adalah keterampilan. Selanjutnya, penerapan materi kombinasi pada kehidupan sehari-hari. Jadi matematika itu pasti ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kalian itu kalau belajar matematika itu tidak percuma. Jadi ada manfaatnya. Yang pertama apa? Menentukan jumlah murid yang bisa mewakili sekolah untuk mengikuti lomba. Misalnya ada 5, terus yang dipilih ada 3. Dan berapa cara untuk memilih itu bisa menggunakan kombinasi. Selanjutnya, yang kedua menentukan kemungkinan pasangan dari kombinasi paket promo di dalam menu makanan.
Kemudian selanjutnya ayo mengingat. Sebelum masuk ke kombinasi, kalian harus mengingat dulu materi apa toh yang menjadi modal materi kombinasi. Yang pertama adalah notasi faktorial. Masih ingat tidak notasi faktorial? Masih ya? Nah, itu ada 2 soal. Itu hanya untuk mengingatkan kalian. Yang pertama, berapa hasil dari A? 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Siapa yang ingin maju ke depan? Ya, titik. Yuk maju yang A. Kemudian yang B, 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Siapa yang ingin maju ke depan? Yuk, Devira, yuk maju. Yang lain memperhatikan ya. Nanti kalau ada kesalahan bisa diingatkan. Kita cocokkan dulu apakah jawaban dari Tiru dan Devira benar ya. Yang pertama 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Tentu kalian masih ingat soalnya ini pelajaran kemarin ya, sebelum masuk ke lapangan permutasi dan kombinasi. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 faktorial, berhenti di 2 faktorial. Berarti 2 faktorial dicoret dengan 2 faktorial. 4 kali 3 sama dengan 12. Tepuk tangan untuk Tiwi karena jawabannya benar. Kemudian yang B, 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Nah ini 5 kali 4 kali 3 berarti di 3. Kemudian 2 faktorial kita uraikan 2 kali 1. 3 faktorial dicoret dengan yang atas ya. Berarti tinggal berapa? 5 dikali 4 dibagi 2 dikali 1. 4 dibagi 2 25 dikali 2 10. Betul ya? Tepuk tangan untuk Devira karena jawabannya benar. Berarti sudah ingat semua ya tentang notasi faktorial? Sudah. Itu menjadi modal untuk kalian masuk ke materi kombinasi. Jadi kalau notasi faktorial saja kalian belum paham, maka kombinasi juga belum paham. Selanjutnya yang kedua, permutasi. Kemarin kita sudah belajar tentang permutasi. Apa pengertian dari permutasi? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, siapa Akmalia? Susunan yang memperhatikan urutan. Betul sekali, tepuk tangan untuk Akmalia. Selanjutnya yang B, apa rumus permutasi? Siapa yang ingin menjelaskan? Ya, Elena, permutasi apa? N sama dengan Ya. N faktorial bagi N min R faktorial. Ya. Mau dijelaskan ya, rumusnya kan seperti ini. P N R sama dengan apa Elena? N faktorial dibagi N apa tadi bilangnya? N min R faktorial. N min R faktorial. Jadi salah ya anak-anak. Jadi tidak, ini bunyinya tidak min, tapi apa? N dikurangi R ya. Jadi bunyinya tidak N min R, tapi apa? N dikurangi R faktorial. Jadi betul ya tadi Elena ya. N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Tepuk tangan untuk Elena. Ya, berarti kalian sudah mengingat semua tentang notasi faktorial dan permutasi ya. Selanjutnya, ayo mengamati. Jadi kalian disuruh mengamati suatu permasalahan. Permasalahan yang pertama bisa dibacakan, Noni? Dibacakan yang keras. Di lab farmasi sekolah terdapat jenis-jenis obat yang mengandung paracetamol di dalam etalase, yaitu Pacetic, Pegravadon G, Sanmol S, Panadol L, dan Erlamol E. Jika seorang siswa diminta untuk mengambil obat yang mengandung paracetamol di dalam etalase, maka berapa banyak cara siswa mengambil 2 obat tersebut? Oke, sudah mengamati semua ya? Sudah ya? Sekarang ada pertanyaan pemantik dari persoalan di atas.
ya, apalagi Samasol, Samol, Samol, ya, terus Kadol, ya, dan Erlamon. ya betul. Tepuk tangan untuk Vanessa. Selanjutnya ada berapa obat yang mengandung paracetamol? Ada berapa anak? 5. Ada 5, betul. Kemudian berapa obat yang akan diambil pada etalase? 2, betul ya. Berarti kalian sudah mengamati semua permasalahannya ya? Sudah. Selanjutnya sekarang membentuk kelompok. Jadi ini Bu Guru sudah mengelompokkan kalian berdasarkan kemampuan yang heterogen. Jadi kalian tidak memilih sendiri, tetapi Bu Guru yang memilihkan. Jadi ada yang siswa kemampuannya itu lebih tinggi, jadi nanti bisa membimbing teman-teman yang lainnya. Jadi tidak boleh tukar-tukaran apa kelompok ya, ini sudah Ibu bagi ya. Yuk kelompok pertama di meja yang paling pojok, Amalia, Atika, Planiti, Dewi R, Nur Laila. Ayo. Langsung kelompok dua, sampingnya Devira, Dia, Evi, Hulwa, Ilena. Kelompok tiga di meja ini, Naomi, Eva, Lia, Nurul, Vanessa. Sampai di bawah kursi ya. Selanjutnya kelompok empat, berarti di sini di depannya Guru, Nadia, Octavia, Soleha, Siska, sama Tiwi. Yuk, sekarang kita akan berdiskusi tentang permasalahan tersebut. Di sini Bu Guru akan memberikan LKPD. LKPD itu apa toh? Masih kalian masih asing ya? Lembar kegiatan peserta didik. Jadi kalian nanti akan mengisi lembar kerja peserta didik. Di sini nanti ada 2 permasalahan. Permasalahan yang pertama, kalian disuruh menentukan rumus dari kombinasi. Permasalahan kedua, kalian disuruh menentukan apa? Kombinasi, ya. Sekarang Bu Guru bagikan LKPD sama bahan ajarnya. Di situ dibaca dulu petunjuk pengisiannya. Sudah dapat semua? Sudah? Ada yang belum? Sudah ya. Sekarang kalian baca dulu petunjuk pengisiannya. Dibaca dulu. Ya, ditulis nama kelompoknya. Namanya siapa? Ingat, kalian harus kerja secara berkelompok. Ya. Jadi semua anggota kelompok ikut bekerja sama. Semua bekerja ya, menilai sikap kalian sewaktu berdiskusi. Jadi ini yang dinamakan penilaian sikap dalam berdiskusi.
ngambil 2 obat apa lagi? Ngambilnya 2 obat sama nggak apa-apa. Sama Pak. Iya. Ya, apa lagi? Ya. Ya, tinggal dibalik PP. Kan ini yang pertama kan Panadol sama ini apa tadi? Elamol. Berarti di sini tinggal dibalik dan ngambil Elamol sama Panadol. Ya. Berarti di sini Elamol sama Panadol. Selanjutnya yang ke-8 bisa ambil lagi apa? 2 lagi. LP, IL. IL udah ada, berarti apa? Tinggal dibalik. LE sudah tidak? Sudah, berarti yang lain. Nah, ya. Apa lagi? Kira-kira? Iya. Sampai 20 ya. Apa? Iya, harus. SD, Ya. GP. Enaknya GP sampainya apa? Tinggal PG. Kayak gitu. GS, PG sudah ada belum? Oh, sudah. Berarti yang lain. SL, Enggak boleh, berarti masa ngambilnya 2 Gravadol, tapi kan harus beda. EG. GS sudah ada belum? Ya. MP, GL sudah ada belum? MP, Nah, PE, tinggal dibalik itu. Dan dilanjutkan lagi. Yes. Ya, kalau sudah, ayo kita presentasi ya. Urut dari kelompok 1. Kelompok 1 maju dulu ke depan. Makanya, Devira perkenalkan kelompoknya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama kelompoknya dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yaitu saya Devira Tasyanita, bisa dipanggil Devira, kemudian kakak saya. Jadi Yang kami lain? dari kelompok Yang lain. yang lain di belakang layarnya ada Dian Puspasari dan Evi Sulistionisi. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, bisa ditulis dulu ya. Diam. Pada permasalahan yang pertama dapat disimpulkan yaitu dirumuskan kombinasi R untuk dari N adalah kombinasi N dan R. N itu adalah permutasi dan R rumusnya adalah N faktorial per N dikurangi R faktorial. N faktorial
Ya, itu presentasi dari kelompok 1. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 1 menanggapi ada tidak? Ada tidak? Tidak. Kelompok 2. Yang mana ya kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 3 ada tidak? Kelompok 4? Tidak. Jawabannya apa, sama semua? Ya, berarti kalau tidak ada pertanyaan, kelompok 1 bisa kembali. Kelompok 2 bisa kembali. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Selanjutnya kelompok berapa yang ingin maju? Kelompok berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Nadia Setiana, bersama saya Wulandari dan teman-teman saya Siti Anjawati, Solendra, dan Octavia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
Sudah semua? Sudah? Sekarang keluarkan selembar kertas. Ya, udah. Dikeluarkan selembar kertas. Sekarang kalian mengerjakan post-test. Ya, jangan berisik kayak lu. Dibagi dua aja ya.